Oke, kembali lagi. Kalau kita perhatikan di fraksi kisi itu lompat-lompatnya sama dengan interferensi celah ganda. Ya. Lompat-lompatnya ini lompat-lompatnya nih. Ini setengah itu sama dengan interferensi celah ganda. Jadi dia kalau kalian interferensi celah ganda sudah hafal lompat-lompatnya setengah, maka di fraksi kisi ini sama persis. Loh, kok terus bedanya apa? Bedanya hanya satu. Bedanya hanya di penggunaan dari D-nya. Ya. Dimana D untuk di fraksi kisi itu dirumuskan sebagai 1/n. Ya, rumusnya adalah 1/n. Kok apa itu 1/n? N itu adalah banyak goresan atau banyak kisi per sentimeter atau mungkin per meter. Banyak goresan atau banyak kisinya per senti atau per meter, ya. Cuman lompat-lompatnya antara interferensi celah ganda dan difraksi kisi, lompat-lompatnya sama. Aku kasih contoh. Oke, misalnya nih ada gelap 1 ke terang 2. Oke, gelap 1 ada di sini, terang 2 di sana. Kita hitung lompatnya setengah 1/1. Oh, berarti n-nya 1/2. Nah, kadang-kadang juga ada kata-kata gini. Nah, ada kata-kata lebar pita terang pusat. Nah, apa iki kok lebar pita terang pusat? Lah, nggak usah bingung. Ini berlaku untuk semuanya ya, berlaku untuk ketiga-tiganya. Yang dinamakan lebar pita terang pusat itu adalah ini loh. Nah, ini loh. Ya, jarak dari G1 atas ke G1 bawah itu namanya lebar pita terang pusat. Oke, kita hitung ya. Jadi dari jarak sini ke sana itu namanya lebar pita terang pusat. Setengah 1. Oh, berarti n-nya sama dengan 1. Nah, gitu namanya lebar pita terang pusat. Ada lagi kadang-kadang dia ngomong kayak gini. Jarak antara terang yang berdekatan, terang yang saling berdekatan. Wah, apa terang yang berdekatan? Itu maksudnya ibaratnya kayak kalian nyari T1 ke T2 atau mungkin T2 ke T3 atau bisa juga T2 ke T4 dan seterusnya. Pokoknya yang terang 1 ke terang yang di dekatnya, ya. Kita ambil aja ya, T1 ke T2. Oke, T1 ke T2 ya. T1 di sini, T2 di sana yang dekatnya. Berarti itu lompatnya berapa? Setengah 1. Oh, berarti untuk terang yang berdekatan, berarti itu n-nya juga 1. Tuh maksudnya, ya. Kemudian kalau gelap berdekatan bisa kok, bisa. Misalnya ya, minta kali ini gelap yang berdekatan. Gelap yang berdekatan. Gelap berdekatan itu maksudnya G1 ke G2 atau mungkin G2 ke G3. Itu sama aja. Coba kita lihat. G1 ke G2. Oh ya, sama aja. Itu berarti n-nya juga sama dengan 1. N-nya sama dengan 1 lompat-lompatnya, ya. Kemudian ada beberapa istilah ya, ini tambahan informasi aja supaya kalian nggak bingung. Kalau nanti ada kata-kata gini, interferensi maksimum, nah itu sama dengan terang, itu sama aja ya, sama aja terang. Kalau ada kata-kata interferensi minimum, itu maksudnya garis gelap. Jadi itu hanya penamaannya aja. Maksimum minimum itu maksimum terang, kalau minimum itu gelap, ya. Jadi coba direview sekali lagi. Baik untuk interferensi celah ganda, difraksi celah tunggal maupun difraksi kisi, itu rumusnya sama semua, yaitu jika ada theta pakai rumus ini, jika nggak ada theta pakai rumus itu. Yang membedakan di antara mereka bertiga itu hanyalah lompat-lompatnya aja. Ini lompat-lompatnya seperti ini ya, untuk interferensi celah ganda kayak gini. Kemudian kalau untuk difraksi celah tunggal lompat-lompatnya seperti ini. Dan yang terakhir difraksi kisi ini sama persis lompat-lompatnya seperti
intervensi celah ganda, hanya yang membedakan itu di D-nya, di lebar celahnya. D-nya untuk difraksi kisi itu kita pakai rumus ini, D sama dengan 1/n. Itu akan nanti lebih jelas waktu di contoh-contoh soal di video berikutnya. Oke, sampai sekian dulu. Salam gerobak cross.